Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Sang Ayu Putu Gita Karisma Putri, nomor absen 27, kelas 9A. Hari ini saya telah membuat 20 butir rangkuman materi tentang teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, mengapa harus ada energi alternatif? Nah, seperti yang kita ketahui, bagi kehidupan, ada banyak sumber energi yang dimanfaatkan oleh manusia demi kelangsungan hidupnya. Namun, ada beberapa sumber energi yang akan habis. Contohnya BBM. Selain akan habis, juga BBM memengaruhi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan energi alternatif yang bermanfaat dan ramah lingkungan. Nah, teknologi ramah lingkungan. Pengertiannya, teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Tujuannya, teknologi tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Prinsip-prinsipnya ada refine, reduce, reuse, recycle, recovery, dan retrieve energy. Mungkin bisa saya jelaskan tentang arti dari keenam prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan tersebut. Yang pertama ada refine, merupakan penggunaan bahan atau proses yang lebih ramah lingkungan dibandingkan. Syarat-syarat dari teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, menggunakan bahan bakar yang dapat terurai oleh alam. Yang kedua, tidak mencemari lingkungan. Kemudian, mudah diperbarui dan tidak berasal dari benda yang tidak dapat diurai. Nah, kemudian aplikasi teknologi ramah lingkungan ada pada 4 bidang. Yang pertama adalah teknologi ramah lingkungan bidang energi. Kemudian, teknologi ramah lingkungan bidang kendaraan atau transportasi. Yang ketiga, teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan. Dan yang terakhir, yang keempat, teknologi ramah lingkungan bidang industri. Langsung saja yang pertama, aplikasi pada bidang energi. Yang pertama ada bahan bakar dari tumbuhan atau biofuel. Biofuel adalah teknologi energi alternatif yang menggunakan bahan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu bahan-bahan organik. Beda biofuel dengan bahan bakar fosil, yaitu biofuel dapat diolah langsung dari bahan organik seperti tumbuh-tumbuhan, sedangkan bahan bakar fosil berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati selama jutaan tahun yang lalu. Nah, pada biofuel ini ada dua, yaitu bioetanol dan biodiesel. Etanol adalah alkohol yang dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Tumbuhan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti jagung, sorghum, singkong digunakan untuk menghasilkan etanol. Nah, kemudian jika biodiesel adalah bahan bakar alami yang diperoleh dari lemak nabati. Penggunaan biofuel sangat membantu kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ketergantungan pada ketersediaan minyak bumi yang semakin menipis dan sisa pembakaran dari biofuel lebih ramah lingkungan. Berikut adalah skema dari adanya bioetanol. Kemudian yang kedua adalah biogas. Biogas adalah bahan bakar alternatif yang digunakan sebagai bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga. Biogas diperoleh dari fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob yang mengubah zat organik menjadi gas metana sebesar 75% dan gas lainnya seperti CO2, H, dan hidrogen sulfida. Pabrik makanan menghasilkan limbah organik yang homogen. Pemilik pabrik menyatukan semua limbah sisa produksi bahan makanan dalam saluran pembuangan kemudian diolah menjadi biogas. Itu merupakan proses pabrik makanan dalam menggunakan cara dalam teknologi biogas ini. Biogas juga dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan memanfaatkan limbah organik dari hewan ternak dan industri pembuatan makanan menjadi bahan bakar.
Kemudian yang ketiga ada sel surya atau solar cell. Kita dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan photovoltaic PV cell atau sering disebut dengan solar cell atau sel surya. Dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Sel surya memiliki ukuran tipis, hampir sama dengan selembar kertas dan terbuat dari silikon yang dimurnikan atau polikristalin silikon dengan beberapa logam yang mampu menghasilkan listrik. Prosesnya, ketika cahaya matahari melalui panel surya, cahaya menghasilkan emisi elektron pada komponen panel. Elektron ini kemudian dihubungkan dengan sistem tertentu sehingga dihasilkan listrik yang selanjutnya dialirkan dan disimpan dalam baterai. Keunggulannya, dari sel surya ini atau solar cell, yang pertama tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, mampu menghasilkan energi yang cukup besar. Dan yang ketiga, mudah dipasang atau dipindahkan dan ataupun dikembangkan. Ini merupakan keunggulan dari sel surya, energi alternatifnya. Nah, sembari melihat proses dari sel surya ini juga dapat dilihat gambarnya di sebelah kanan bawah tentang skemanya. Kemudian lanjut yang nomor 4, pembangkit listrik tenaga air atau hydropower. Tenaga air atau hydropower menggunakan energi gerak, yaitu energi kinetik, dari aliran air untuk menghasilkan listrik. Hydropower merupakan sumber energi terbarukan pertama yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Menggunakan energi gerak, energi kinetik dari aliran air untuk menghasilkan listrik. Kemudian prosesnya, sembari melihatnya bisa dilihat gambar skemanya di sebelah kanan atas, yaitu membangun bendungan yang membentang sungai besar untuk membentuk tempat penampungan air. Air yang dibendung dialirkan melalui suatu pipa besar dengan debit atau laju tertentu untuk memutar turbin yang akan menghasilkan listrik. Keunggulannya, yang pertama dapat menghasilkan energi yang besar. Yang kedua membutuhkan biaya yang sedikit. Dan yang ketiga sedikit menghasilkan emisi CO2. Jadi ramah lingkungan tentang pembangkit listrik tenaga air ini. Nah, selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak, ocean power. Ilmuwan dan para teknisi telah mencoba menghasilkan listrik dengan cara mengambil energi dari ombak sepanjang pantai, membuat teknologi berbentuk tabung yang terbuat dari baja dan mirip rantai ular yang dipasang di pantai Portugal. Alat ini akan naik turun ketika ada ombak dan dapat menghasilkan listrik. Bisa dilihat gambar di sebelah kanan bawah. Dengan membuat teknologi berbentuk tabung yang terbuat dari baja dan mirip dengan rantai ular yang dapat dipasang di pantai, dan alat ini akan naik turun akibat ombak lalu menghasilkan listrik. Jadi itu skema dari prosesnya menghasilkan listrik dari pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak ini. Kemudian yang nomor 6 ada pembangkit listrik tenaga angin, wind power. Pembangkit listrik tenaga angin ada dua, yaitu pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan dan yang kedua dibangun di pantai. Pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan harus terletak di daerah yang jauh dan sedikit dari populasi penduduk. Namun hal yang perlu dipertimbangkan ketika membangun pembangkit listrik tenaga air yaitu keberadaan angin yang harus cukup besar dan stabil. Indonesia mulai mencoba membangun pembangkit listrik tenaga air ini di Nusa Penida, yaitu pulau kecil di selatan Bali dan di Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang ketujuh adalah geothermal atau geothermal. Geothermal ini adalah panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Geothermal dapat digunakan untuk memanaskan, mendinginkan bangunan, dan menghasilkan listrik. Hanya dengan menggunakan 1% panas yang tersimpan sedalam 5 km dalam kerak bumi, menghasilkan energi 250 kali lebih dari minyak dan gas alam. Saat musim panas, sistem ini memindahkan panas dari rumah dan menyimpannya di dalam tanah. Nah, cara untuk mengambil energi geothermal ini dapat mungkin dilihat skemanya di kanan atas. Yang pertama menggunakan sistem pompa panas geothermal, geothermal heat pump system.
memanaskan dan mendinginkan sebuah rumah dengan memanfaatkan perbedaan temperatur. Kemudian yang ke-8 adalah fuel cell dan hydrogen power atau hydrogen power. Selain itu, energi dari lapisan bumi dapat diambil dengan sistem hydrothermal reservoir. Air tanah bertemu dengan batuan panas, terbentuk uap, kemudian terakumulasi di antara bebatuan. Uap air dalam jumlah besar menimbulkan tekanan yang tinggi. Reaksi antara H2 dengan O2 menghasilkan energi panas yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Reaksi antara keduanya dapat dituliskan sebagai berikut. 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O plus energi. Jadi itu yang dihasilkan dari reaksi antara keduanya. Hasil lain dari hydrogen power adalah uap air yang ketika dilepaskan ke udara tidak berbahaya dan ramah lingkungan. Penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar akan menghilangkan polusi udara dan mengurangi kerusakan iklim karena tidak menghasilkan CO2. Selanjutnya adalah teknologi ramah lingkungan bidang transportasi, yaitu yang pertama kendaraan hidrogen vehicle. Kendaraan hidrogen adalah kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar. Di dalamnya terpasang alat yang mengubah energi kimia hidrogen menjadi energi mekanik dengan cara membakar hidrogen dalam mesin pembakaran internal atau mereaksikan hidrogen dengan oksigen dalam fuel cell untuk menggerakkan motor listrik. Mobil berbahan bakar hidrogen yang telah dikembangkan misalnya Mercedes-Benz B-Class Fuel Cell yang mampu melaju dengan kecepatan 450 km per jam. Di Cina juga dikembangkan sepeda hidrogen, motor hidrogen, dan skuter hidrogen. Bisa dilihat di bawah gambarnya, yaitu yang A mobil, yang ke B itu adalah seperti kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahan bakar hidrogen. Yang kedua, mobil surya atau solar car. Mobil surya adalah mobil yang energinya berasal dari sinar matahari. Contohnya, bus surya yang menggunakan baterai sebagai tempat penyimpanan listrik yang diperoleh dari cahaya matahari untuk menggerakkan mesin bus. Pada bus surya terdapat panel surya pada atap bus yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh mesin bus. Bisa dilihat gambar di bawah. Kemudian yang ketiga yaitu mobil listrik, electric car. Mobil listrik adalah mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik. Jadi menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau alat penyimpanan lain, motor listrik memberi tenaga putaran dengan cepat dan memberi percepatan yang kuat namun halus. Mobil listrik pertama kali dibuat pada tahun 1884 oleh Thomas Parker, Inggris. Di Indonesia mulai mengembangkan mobil tenaga listrik yang ramah lingkungan pada tahun 2013 oleh Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dan Institut Teknologi 10 November, ITS, yang mengembangkan prototip mobil listrik berkapasitas 4 orang. Kemudian kita lanjut pada teknologi ramah lingkungan bidang yang ketiga, yaitu bidang lingkungan. Yang pertama adalah biopori. Biopori, teknologi lubang resapan atau TLR, adalah teknik yang untuk membuat wilayah resapan air hujan. Memiliki prinsip seperti sumur resapan, dibuat lubang-lubang kecil berpori yang menyerap air hujan kemudian disalurkan ke tempat penampungan air. Biopori berfungsi mencegah banjir di musim hujan dan menjamin ketersediaan air di musim kemarau, mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan adanya genangan air seperti demam berdarah, malaria, dan kaki gajah. Kemudian kesuburan dan kelestarian organisme tanah terjaga untuk membuat kompos, yaitu memberi sampah organik, dedaunan atau sisa makanan. Bisa dilihat skemanya pada kanan atas, yaitu gambar biopori. Yang kedua ada fitoremediasi. Fitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan bahan pencemar baik itu senyawa, organik maupun anorganik. Yaitu merupakan bentuk bioremediasi polutan, zat penyebab polusi seperti logam berat, pestisida, minyak, dan zat lain dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Fitoremediasi berkembang pada tahun 1990 dimulai dari kesuksesan memperbaiki daerah tercemar oleh zat radioaktif cesium (CS), strontium (SR), dan uranium (U) di Chernobyl, Rusia dengan menggunakan tumbuhan bunga matahari.
Kemudian yang ketiga ada toilet pengompos atau composting toilet. Merupakan toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisi feses yang dihasilkan manusia. Mungkin bisa dilihat skemanya di sebelah kanan, yaitu ada seperti lantai jamban, pipanya, bak kontrol, kemudian pipa pembagi, kemudian ada lapisan ijuk, lapisan dan seperti dibuat berlubang seperti itu. Yang penting ini tujuannya adalah untuk mengkompos dari feses yang dihasilkan oleh manusia. Itu merupakan pengertian dan tujuan-tujuan dari adanya toilet pengkompos atau composting toilet ini. Kemudian yang keempat, masih dalam teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan, yaitu pemurnian air atau water purification. Merupakan suatu proses penghilangan zat-zat kimia, kontaminan biologis, partikel-partikel padat, dan gas-gas dari air yang terkontaminasi atau kotor. Tujuannya adalah menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Macam-macam teknologi pemurnian air. Yang pertama ada teknologi pemurnian air sederhana dengan membuat alat yang berbentuk tabung yang di dalamnya terdapat lapisan-lapisan bahan seperti pasir, kerikil, batu, arang, ijuk, atau sabut kelapa, dan dapat ditambah kapas atau kain katun. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Kemudian yang kedua ada teknologi osmosis balik menggunakan prinsip kebalikan dari prinsip osmosis. Bisa dilihat di sebelah kanan atas. Kemudian lanjut pada teknologi ramah lingkungan bidang terakhir, yaitu bidang industri, aplikasi pada bidang industri. Yang pertama ada biopulping. Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Pelapukan terjadi secara alami oleh mikroba dan jamur, sehingga sampah dari pohon yang mati kembali diserap oleh alam. Namun, proses pengolahan limbah pada pabrik kertas yang mengandung zat kayu atau lignit membutuhkan proses lama dan berbahaya terhadap lingkungan. Limbah dari pabrik kertas diuraikan menggunakan bahan kimia seperti soda api, sulfit, dan garam sulfida yang apabila digunakan terus-menerus dapat berdampak negatif bagi lingkungan sekitar. Nah, kemudian, terinspirasi dari mikroba dalam proses pelapukan kayu, para ahli pengembangan proses pengolahan limbah dengan menggunakan mikroorganisme yang mampu menguraikan lignin yang bebas di alam. Jadi, karena sudah ada terinspirasi dari mikroba dalam proses pelapukan kayu, para ahli pun mencoba untuk mengembangkan mikroorganisme yang dapat menguraikan lignin tanpa adanya dampak negatif bagi lingkungan atau yang dimaksud bebas di alam. Contohnya adalah mikroorganisme yaitu jenis kapang atau jamur, Plebia subserialis, dan Seriporiopsis subvermispora. Mungkin bisa dilihat gambarnya pada di bawah, kanan bawah, tentang teknologi ramah lingkungan bidang industri yaitu biopulping. Nah, kemudian sampai pada submateri yaitu perilaku hemat energi dalam keseharian. Kita sebagai umat manusia pun walaupun sudah ada menemukan banyak sekali energi alternatif yang sangat bermanfaat bagi kehidupan, kita juga perlu mengupayakan berbagai upaya yaitu tentang menghemat energi. Baik itu energi yang alternatif yang ada secara terus-menerus maupun energi yang sumbernya itu dapat habis. Nah, berikut adalah contoh-contoh perilaku hemat energi dalam keseharian. Yang pertama, budayakan bersepeda atau jalan kaki untuk kegiatan sehari-hari karena dapat mengurangi polusi udara dan meningkatkan kesehatan. Kemudian yang kedua, matikan kendaraan jika tidak digunakan dan jangan terlalu lama menyalakan kendaraan ketika akan digunakan. Kemudian yang ketiga, matikan lampu saat tidur dan saat siang hari. Sebaiknya membuat rumah banyak jendela agar cahaya matahari masuk ke dalam rumah. Jadi buatlah banyak ventilasi di rumah supaya juga udara itu juga masuk. Kemudian cahaya matahari juga ada masuk ke dalam rumah. Kemudian yang keempat, jika menggunakan pompa air listrik, penuhilah bak mandi dan tempat penampungan air dalam sekali waktu supaya juga ini merupakan perilaku yang namanya hemat energi.
Kemudian selanjutnya, yaitu yang nomor 5, buat jadwal mencuci dan menyetrika pakaian secara teratur. Misal masing-masing 2 kali seminggu untuk seluruh pakaian kotor. Yang keenam, berangkat lebih pagi untuk menghindari kemacetan. Kemacetan di jalan membuat kendaraan membuang bakar secara percuma. Yang ketujuh, pilih peralatan rumah tangga hemat energi. Misalnya pengganti lampu pijar warna kuning dengan lampu neon warna putih atau LED, Light Emitting Diode, yang dapat bertahan hingga 15 tahun. Dan yang terakhir, jangan buang kertas bekas sembarangan, karena tanamkan pada diri kita setiap menggunakan sebuah kertas, maka kita telah menebang sebuah pohon tersebut. Jadi itu merupakan salah satu contoh banyak sekali perilaku hemat energi yang bisa dilakukan oleh kita semua. Jadi tidak hanya pada contoh ini saja, tapi banyak juga, yaitu skemanya seperti ini, juga dalam keseharian. Ini pada hemat energi pada rumah, yaitu ada pada dapur, kamar mandi, atap, kemudian ruangan lain. Ini sudah ada contoh-contohnya, mungkin bisa dibaca tentang perilaku hemat energi dalam kesehariannya. Nah, kemudian selain kita sudah mempelajari tadi teknologi yang ramah lingkungan, sekarang kita mengetahui apa saja teknologi yang tidak ramah lingkungan. Bisa saya rangkum, yang pertama ada pengolahan minyak bumi, yang sudah saya sebutkan tadi di awal, yaitu BBM. Yang pertama ini eksploitasi sumber minyak bumi memberi banyak dampak berbahaya terhadap tanah, udara, air, makhluk hidup, dan iklim. Sebelum dilakukan penambangan, hutan terlebih dahulu ditebang, aliran air dikeringkan, dan beberapa aliran sungai dialihkan. Produksi ini menghasilkan polusi udara yang akan menyelimuti daerah tambang dengan debu, uap, asap, dan bau. Air yang digunakan membentuk kubangan seperti danau yang berisi air limbah dan kotoran yang beracun. Jadi, pengolahan dari minyak bumi ini selain juga dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia, dampaknya pada lingkungan itu tidak ramah atau dapat mencemari lingkungan. Seperti bisa dilihat di gambar di sebelah kanan tentang skema dari pengolahan minyak bumi ini. Atau dari titik-titik didihnya. Kemudian yang selain itu ada juga yang kedua, pengolahan batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar yang paling kotor di antara bahan bakar yang lain. Bahkan sebelum dibakar, proses produksi batu bara pun telah merusak tanah dan mencemari air dan udara. Akibat pembakaran batu bara, satu, menyebabkan polusi udara, yang kedua adanya emisi zat radioaktif, yang ketiga limbah padatnya bersifat beracun, dan yang keempat menyebabkan gangguan pernafasan. Memang batu bara ini adalah fungsinya sebagai bahan bakar, namun proses pembuatannya atau pengolahannya itu tidak ramah bagi lingkungan. Walaupun bermanfaat bagi kita, tapi kalau juga untuk meramah lingkungan, tidak ramah lingkungan, mungkin bisa diperkecil skala radius dalam penggunaan batu bara sebagai bahan bakar. Jadi kita bisa menggunakan bahan alternatif lain yang lebih ramah pada lingkungan. Terima kasih karena sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.